Jared. Hai, apa kabar guys? Gimana guys puasanya di hari pertama kalian berpuasa, lancar gak nih? Oke, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya guys bagi kalian yang menjalankan. Dan pada film kali ini saya akan menceritakan mengenai kisah seorang mantan pasukan tentara yang berniat mencari keadilan atas kematian anaknya dengan melakukan pembajakan pada sebuah pembangkit listrik. Namun tanpa ia sadari guys, ternyata di tempat itu ada seorang tukang las yang merupakan seorang mantan pasukan khusus yang berusaha menghalanginya untuk melakukan pembajakan. Bagaimana keseruan ceritanya? Ya udah, tak usah lama-lama, dengarkan baik-baik, pasang headsetnya. Dan inilah cerita film Deadlock 2021. Di rumah, tiga orang pecandu terlihat sedang berpesta narkoba. Namun mereka tidak sadar jika di luar ternyata mereka sedang diawasi oleh sekelompok polisi yang dipimpin oleh Fulbreak. Fulbreak yang sudah yakin jika target mereka telah tepat. Ia pun segera membagi para polisi itu menjadi dua kelompok, di mana ia dan Larry akan melakukan penyergapan dari pintu depan. Sementara polisi yang lain ia tugaskan untuk melakukan penggerbekan dari pintu samping. Dua orang pecandu terpaksa ditembak karena mereka melakukan perlawanan. Namun salah satu dari mereka yang bernama Tanner, ia berhasil kabur. Fulbreak yang menyadari jika rumah itu tidaklah tersambung. Di sini Fulbreak pun merasa sangat frustasi karena di rumah depan juga ada korban yang tewas serta seorang remaja yang ditangkap. Padahal mereka bukanlah komplotan dari para pecandu. Namun bukannya mengakui kesalahan, Fulbreak malah beralasan jika ia hanya melakukan tugasnya. Dan yang lebih parahnya lagi, satu korban yang masih selamat, ia ditahan dan diberitakan sebagai seorang pelaku. Ayah korban yang bernama Rob, di sini ia pun begitu sedih ketika ia melihat kabar berita itu. Tak lama dari itu, Rob didatangi oleh dua orang polisi yang hendak melontarkan beberapa pertanyaan kepadanya. Namun Rob yang merupakan seorang mantan pasukan tentara, di sini ia pun sangat tidak terima atas kematian anaknya, sehingga Rob pun memutuskan untuk membunuh dua polisi itu. Di rumah seorang pria mantan pasukan khusus bernama Mac, ia bertemu dengan Tanner yang mengabarkan jika para polisi telah salah menangkap pelaku. Namun Mac yang kurang update. Di sini ia pun hanya mengabaikan ucapan dari Tanner dan lebih memilih untuk bekerja. Di jalan, Mac bertemu dengan Paula yang merupakan istri dari Fulbreak. Mac juga melihat mantan istrinya yang bernama Sophia yang sedang bersama direktur pelaksana pembangkit listrik bernama Smith. Sesampainya di kantor, Mac diejek oleh temannya yang bernama Black karena semalam Mac teler saat mabuk. Mac kemudian bertemu dengan Bond yang menyuruhnya agar mengambil libur hari ini karena ia khawatir dengan kondisi tubuh dari Mac. Namun Mac yang keras kepala, ia pun tidak mau dan lebih memilih untuk bekerja di hari itu. Sementara itu di ruang operator, Cranbrook menghubungi NCI atau Badan Keamanan Georgia, di mana Cranbrook mengabarkan jika situasi saat ini sangat baik. Hanya saja akan ada bus sekolah yang berkunjung. Tak lama dari itu, para pekerja pun terlihat mulai melakukan pekerjaannya masing-masing. Di luar, Paula terlihat menyambut para pelajar yang berkunjung dan mengajaknya untuk masuk.
Namun tak lama dari itu, penjaga melihat ada beberapa mobil yang datang. Di sini penjaga itu pun menghubungi Cranbrook, tapi bukannya menjawab panggilan telepon itu, Cranbrook malah membunuh temannya yang sedang berjaga. Dan ternyata dalang di balik penyerangan itu adalah Ron yang telah bekerjasama dengan Cranbrook serta Bond. Ron kemudian menyuruh tentara bayarannya serta Bond untuk menyandra semua orang yang ada di sana, termasuk para pelajar yang sedang berkunjung. Di luar, Black yang melihat para tentara bayaran. Di sini ia pun tidak bisa berbuat apa-apa karena ia kalah jumlah, sehingga ia pun lebih memilih untuk bersembunyi di WC. Sedangkan Mac yang sedang bekerja, ia melihat tentara bayaran yang sedang berjaga. Dengan kemampuannya sebagai mantan pasukan khusus, di sini ia pun berhasil membunuhnya. Setelah berhasil mengalahkan dua tentara bayaran, Mac pun berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun karena banyaknya tentara bayaran yang sedang berjaga, Mac pun terpaksa kembali mengeluarkan kemampuannya sebagai seorang mantan pasukan khusus. Mac yang memindahkan tubuh pria itu ke WC. Ia pun tak sengaja bertemu dengan Black. Di sana Black pun menjelaskan jika ia telah berusaha untuk meminta bantuan kepada NCI. Namun tiba-tiba sinyal di sana mendadak hilang. Mac yang menyadari jika situasinya sangat buruk, ia pun mengajak Black untuk menyelamatkan para sandera. Sementara itu di dalam, Smith terlihat bertemu dengan Ron. Di sana Ron menyuruh Smith untuk memasukkan kode akses kerjanya serta membuka bendungan air nomor 3. Di sini Smith pun menolaknya karena jika ia melakukan hal itu sama saja dengan ia menenggelamkan kota ini. Namun Ron yang keras kepala, ia pun tidak peduli akan hal itu karena memang yang ia inginkan adalah menenggelamkan seluruh isi kota yang telah mengecap anaknya sebagai seorang penjahat. Smith yang terus mendapat desakan. Di sini ia pun terpaksa menuruti permintaan itu. Open gate 3. Setelah itu Ron mengumumkan kepada semua sandera agar mereka tidak melakukan perlawanan. Bersamaan dengan itu, Ron mendapat kabar dari Gator jika 3 tentara bayarannya telah tewas dibunuh oleh Mac. Ron yang mendengar kabar itu, ia pun minta Gator serta Bond untuk mencari Mac. Di luar, Mac dan Black yang berusaha menyelamatkan para sandera. Mereka diserang oleh para tentara bayaran. Namun dengan kemampuan yang dimiliki oleh Mac, di sini ia pun berhasil mengalahkan mereka. Sementara itu di dalam, Ron meminta Paula untuk menghubungi suaminya. Paula yang tidak tahu apa-apa. Di sini ia pun menghubungi Fulbrook dan memintanya untuk datang menemuinya. Namun sesampainya Fulbrook di sana, ia langsung diserang oleh Gator dan dibawa untuk menemui Ron. Kembali kepada Mac dan Black. Di sini Mac meminta Black untuk berpencar, di mana Mac meminta Black untuk menyelamatkan para pekerja, sementara ia akan berusaha menyelamatkan para pelajar. Tanpa berlama-lama, mereka pun mulai melakukan tugas mereka masing-masing.
sorry, kids. Mac, you scared the shit out of Di dalam, Fulbreak yang telah bertemu dengan Ron pun memaksa Fulbreak untuk mengakui semua kesalahannya, yaitu membunuh anaknya serta menetapkan anaknya sebagai seorang pecandu. Padahal mereka tidak ada sangkut pautnya dengan para pecandu yang menjadi target pihak polisi. Di sini Fulbreak pun mengakui semua kesalahannya dan berusaha minta maaf. Namun Ron yang telah terlanjur kecewa, di sini ia pun lebih memilih untuk membunuh Fulbreak demi membalaskan dendam atas kematian anaknya. You're a monster! Di sisi lain, Mac yang melihat kekejaman dari Ron, ia pun meminta Sofia serta semua sandera untuk segera pergi dari tempat itu. Di waktu yang sama, Black terlihat mulai bergerak untuk menyelamatkan para pekerja, di mana dengan dibantu oleh seorang sandera, akhirnya Black pun berhasil membunuh tentara bayaran yang sedang berjaga. Who's the man? Oh, let's go. Hurry up, get the fuck, let's go. Yeah. Let's go. All the way to the back. There we go, get on the... Setelah berhasil menyelamatkan para pekerja, Black pun segera menyuruh Mac untuk meminta para pelajar masuk ke dalam bis. Di sini Mac pun langsung mengarahkan para pelajar itu untuk masuk ke dalam bis dan segera pergi bersama Black. Sementara ia akan berusaha menghentikan rencana gila dari Ron. Beberapa saat kemudian, Mac yang berusaha masuk ke ruangan utama. Ia dihadang oleh Bond yang langsung menodongkan pistol ke arahnya. Namun ketika Bond menyuruh Mac untuk masuk, tiba-tiba Mac langsung memukul Bond dan sangat menyayangkan pilihan dari Bond yang malah memilih untuk bergabung dengan Ron dibanding membantunya. Karena ternyata guys, Bond ini merupakan teman baik dari Mac saat ia masih menjadi seorang pasukan khusus. Mac yang sangat kecewa dengan Bond. Di sini ia pun minta Bond untuk tidak menghalanginya menghentikan rencana gila dari Ron. Tak lama dari itu, Mac bertemu dengan Sophia yang ternyata tidak ikut pergi dengan Black. Di sini Mac pun sangat kecewa dengan keputusan mantan istrinya itu. Namun Sophia mengatakan jika ia tidak bisa meninggalkan Mac sendirian dan mengajaknya untuk pergi ke ruang keamanan. Namun sesampainya di ruang keamanan, ternyata Cranbrook telah menunggu mereka dengan menggunakan sebuah pistol. Mac yang sadar jika Cranbrook bagian dari Ron, di sini ia pun langsung membunuhnya. You okay? Yeah. Di dalam, Ron bertemu dengan Amy yang merupakan adik dari Larry, yaitu polisi yang ikut dalam kasus penggerebekan yang menyebabkan anak Ron meninggal. Di sini Ron pun meminta Amy untuk menghubungi Larry dan menyuruhnya untuk datang ke tempat itu. Sementara itu, Black yang telah sampai di kota, ia pun langsung meminta bantuan kepada pihak polisi. Di sini pihak polisi pun langsung menghubungi NCI. Pihak NCI yang mendengar kabar itu, mereka pun segera melakukan rapat guna mengirimkan pasukan militer untuk melawan para tentara bayaran. Get out. Is that understood? Singkat cerita, Larry yang telah bertemu dengan Ron, di sana ia pun dihajar dan bernasib sama dengan Fulbreak. Di waktu yang sama, Mac dan Sophia yang berusaha menghentikan Ron. Di sini Mac meminta Sophia untuk pergi ke ruang operator dan menutup pintu air. Sementara ia akan berusaha melawan Gator yang dari tadi mengejar mereka. You got it. Got a town to save. Di dalam, Ron mendapat kabar dari Bond jika pihak NCI telah mengirimkan pasukannya. Namun di sini Ron tidak peduli dan malah meminta Smith untuk membuka semua pintu air agar seluruh kota ini segera terendam oleh air. Bond yang kecewa dengan keputusan dari Ron, di sini ia pun membelot sehingga ia pun harus tewas dibunuh oleh Ron.
Sementara itu di luar, pasukan NCI terlihat telah sampai di TKP dan mulai melumpuhkan para tentara bayaran yang sedang berjaga. Bersamaan dengan itu, Mac berhasil masuk ke ruangan utama dan bertemu dengan Ron. Di sana Mac memberitahu Ron jika ia bisa membuat keadilan atas kematian anaknya, serta membebaskan anaknya yang sekarang ditetapkan sebagai seorang pecandu. Namun Ron yang keras kepala, di sini ia lebih memilih untuk menyerang Mac, sehingga ia pun harus tewas dibunuh oleh pasukan NCI. Seminggu setelah kejadian itu, pihak polisi pun mengumumkan jika anak Ron yaitu Shane, ia dibebaskan dari penjara setelah kesaksian yang dilakukan oleh Tanner. Sementara dengan Mac, kini ia menjadi kepala keamanan di tempat ia bekerja. Tak hanya itu, hubungannya dengan mantan istrinya pun kembali membaik dan memutuskan untuk rujuk setelah melakukan pengeceritan pada malam itu. Dan film pun selesai. Oke guys, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Saya Indra undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.